Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman, di atas dasar iman. Teman-teman, sekarang kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan apa yang diberitakan melalui kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dapat kami mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali dalam mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya, siapa yang tahu berapa besar kasih Allah kepada kita? Ya, pinter. Kasih Allah kepada kita lebih tinggi dari langit. Kasih Allah kepada kita lebih dalam dari lautan. Kasih Allah kepada kita lebih indah dari pelangi. Kasih Allah kepada kita dan kepada semua orang, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Kenapa Allah mengasihi juga orang yang tidak baik? Karena Allah mau orang yang tidak baik itu berubah dan boleh menjadi murid Allah. Nah, dulu ada seorang Yahudi yang bernama Saulus. Dia sangat benci sekali sama orang Kristen. Dan dia pergi ke rumah imam besar meminta surat penangkapan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Ia pergi naik kuda bersama pasukannya. Pergi, wah kencang sekali ya kudanya, larinya. Sampai di pintu gerbang Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali membuat Saulus jatuh dari kudanya. Di dalam cahaya itu, Saulus mendengarkan suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan kembali Tuhan mengatakan bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, kemudian cahaya itu hilang dan Saulus bangun berdiri. Tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Saulus buta. Dan kemudian ia dituntun oleh teman-temannya
pergi ke satu rumah. Selama 3 hari Saulus tidak makan dan tidak minum. Tuhan juga berkata kepada seorang bapak yang bernama Ananias di dalam kota Damsyik itu, "Ananias, pergilah dan doakanlah Saulus." Kemudian Bapak Ananias pergi ke tempatnya Saulus dan ia berdoa untuk Saulus. Kemudian Saulus kembali boleh melihat. Ia sudah disembuhkan dari butanya dan kemudian ia boleh mengasihi Tuhan dan dia menjadi orang Kristen. Ia dibaptis dan ia mengubah namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik, Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukan hanya Saulus yang menjadi anak-anaknya, tetapi kita juga. Ia mau kita mengalami perubahan dari sikap-sikap kita yang mungkin saat ini suka nakal, suka membantah orang tua. Nah, kita boleh berubah karena kasih Allah kepada kita. Karena itu, kita harus minta tolong kepada Tuhan untuk setiap hari mengubah tabiat kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Tuhan, tolong kami agar kami diubahkan seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sambil menunggu pengumuman besok dari lomba merah putihnya, kakak ajarkan satu ayat hafalan. Mazmur pasal 139 ayat 2a. Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Sampai jumpa.